Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua yang sekarang mungkin sedang menonton Badar TV nih dimanapun Anda berada ya. Nah, hari ini senang sekali saya Indah Fitri menemani pemirsa di rumah dalam program Bisnis Anda. Yang pastinya ini program yang sudah kita nanti-nantikan ya pemirsa, karena setiap episodenya itu selalu ada inspirasi nih dari sosok wirausahawan yang berjuang dari nol sampai bisa membuat produknya sendiri nih. Dan alhamdulillah hari ini senang sekali Indah ditemani dengan Ibu Rosmalia nih pemirsa. Cuma nih karena kita sama-sama dari Betawi nih ya, biar enak aku panggil Empok nih. Assalamualaikum Empok Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ini seneng banget ya ketemu sama yang waduh Satu suku jadinya. Satu suku. Kelihatan ya pemirsa ya, ini kelihatan banget cerianya ya Empok Ros kita ini. Iya. Gimana kabarnya Empok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Sehat kelihatan semuanya. Sehat, dari makmur, subur, berkah. subur ya, kelihatan dari raut wajahnya nih. Apalagi usahanya yang sudah kita lihat nih pemirsa ada di tengah-tengah kita nih, yang pastinya membuat tambah subur ini yang Poros ya. Ini usahanya adalah pastry ya, cake and pastry. Jadi Poros ini adalah owner dari Rizkiku Cake and Pastry. Wah, Masya Allah. Kita udah bisa lihat nih pemirsa, packagingnya merah menyala seperti ini nih ya. Terus tulisannya emas. Waduh, menandakan kemewahan dari pastry-nya Rizkiku ini ya kan. Lalu di tengah-tengah udah disajikan berbagai macam pastry-nya. Wah, Masya Allah. Kita orang Betawi tapi bisa bikin makan makanan Eropa ya. Keren banget ya. Iya benar. Kan tadi Empok bilang kan kalau Empok ini benar-benar kental banget Betawinya gitu ya. Tapi berani mencoba membuat makanan khas Eropa tuh pemirsa, keren Luar negeri banget. ya makanan. Luar negeri ya. Tapi Poros kenapa nih? Lah, ini kita produknya produk Bekasi ya. Betul, nah itu yang paling penting ini nih, produknya jadi produk khas Bekasi. Tapi yang Poros kan banyak banget nih produk-produk makanan yang lain. Kalau misalnya kita mau menggeluti di dunia makanan gitu kan ya. Kenapa nih Poros tuh pilihnya dunia makanan dan pengennya pastry? Saya pikir di pastry ini satu, dia tuh makanan dari yang lain ya. Beda sama bolu-bolu gitu. Cuma di pastry ini belum banyak yang bikin pastry gitu. Betul banget. Jadinya udah kita coba pastry aja. Alhamdulillahnya sih bisa, tapi ya itu dengan percobaan berkali-kali, gagal berkali-kali. Alhamdulillah sampai sekarang akhirnya jadi. Iya, alhamdulillah ya. Tapi emang bener sih, aku kan pernah ngelihat tuh kayak siaran-siaran perlombaan chef-chef gitu ya Mpok ya. Ternyata bikin pastry tuh yang paling susah loh. Iya, tapi Mpok Ros ini bisa membuktikan bisa bikin pastry gitu ya, walaupun tidak ada gelar chef gitu ya. Jadi chef rumahan. Iya, rumah tangga. Iya bener ya, tapi lebih bisa mengalahkan chef-chef internasional ya. Amin. Dengan cara buat pastry nih pemirsa. Tapi ini kan aku sudah melihat bentuk pastry-nya nih ya Mpok ya. Yang bikin membedakan pastry dari Rizkiku dengan pastry yang lain apa nih Mpok? Yang bikin ngebedanya dari resep kita beda ya. Beda. Dari kita proses awal sampai jadinya pastry itu kita bener-bener dari dapur pribadi gitu. Maksudnya resep pribadi, resep sendiri. Ya mungkin awal-awal itu kita ngubah resep dari yang lain, tapi ternyata kita coba kok nggak cocok di lidah gitu. Dirubah-rubah akhirnya jadilah seperti ini. Wah, pas ya. Apalagi di lidah orang Betawi. Pas gitu ya, benar-benar. Tapi emang enakan bikin resep sendiri ya, Mpok ya. Jadi kita bisa lebih eksplor rasa gitu ya. Betul. Dan kalau aku lihat di packagingnya nih ya Mpok nih, aku izin angkat nih packagingnya nih. Ini kan dia banyak banget nih kayaknya macam-macam kuenya, ada bolen, piston gitu kan ya. Boleh nih Poros kita jelaskan ke pemirsa varian-varian apa aja yang ada di Rizkiku Pastry nih? Boleh. Kalau di sini bolen juga ini kita bolennya bolen pastry. Oh, bedanya apa tuh, Mbak? Kalau bolen biasa? Beda ya. Beda ya. Pastry itu dia lebih tipis, layarnya dia lebih tipis. Oh, lebih apa ya? Lebih renyah. Nah, ini kalau ini kan piston ini banana pastry seperti ini ya. Oh, yang ini ya, piston namanya ya.
Nah terus ini namanya pizza cake. Pizza cake ini dia pastry juga, bukan dari roti. Gitu. Jadi tapi dia jenisnya rasanya gurih. Iya. Nah kalau ini Japanese cake dia bolu. Yang lembut itu ya. Soft, iya, I see. Ini si menor. Nah, si menor ini apa nih? Tertarik banget namanya si menor gitu ya, pemirsa. namanya si menor ya. Apa nih si menor? Si menor ini kenapa kita namain si menor? Jadi dia tuh karena terlalu banyak warna main di situ, terlalu menyolok ya. Dari ada si pastry-nya, ada si bolu Japanese-nya, ada kejunya, ada selainya. Terus kita kasih itu namanya selai. Iya. Pokoknya kita main selai, susu, krim. Jadi lain namanya si menor. Terlalu rame ya. Iya rame. Makanya namanya si menor ya. Lucu-lucu. Gitu. Oke. Kalau ini maksubah. Apa tuh? Maksubah ini dia makanan khas dari Palembang. Cuma kita ini nih kita buka ininya kalau di waktu mau lebaran, hari-hari besar lainnya gitu. Iya. Kalau ini gitu. Tapi lebih ke kita tuh produk kita lebih ke bolan pastry, piston, banana pastry ini, si menor, sama sekarang yang ini. Ini yang baru nih ya. Yang baru. Tapi yang baru itu belum di sini ya. Belum ya? Belum. Tapi udah ada namanya nih. Udah ada namanya. Apa tuh namanya? Namanya wall bread pizza pastry. Namanya bule banget ini pemirsa. Coba boleh diulang, Bu? Wall bread pizza pastry. Wall bread pizza pastry. Berarti dalamnya kayak pizza. Iya, rasanya kayak pizza. Masya Allah, keren banget ya, berinovasi terus ya Mpok ini, Masya Allah. Iya, masih. Benar-benar. Nah dari varian-varian tadi kan yang paling difokuskan yang tadi disebutin nih sama Mpok Ros. Tapi dari semua varian itu yang paling laris nih, menurut Mpok Ros apa nih? Dari si pistonnya sama bolan pastry-nya. Ya. Itu paling banyak peminatnya ya. Banyak itu peminatnya. Betul, karena emang pastry tuh cocok banget sih untuk jadi makanan acara cocok. Terus abis itu nongkrong-nongkrong juga cocok ya Mpok ya. Terus buat oleh-oleh juga. Oleh-oleh juga bisa, cocok gitu ya. Kan. Betul, apalagi bentuknya yang bikin kelihatan tambah mewah gitu ya. Kan mewah banget nih kalau kita ngeliat pastry. Makanya cocok buat oleh-oleh ya. Kadang kan apa sih ini kok layar-layar gini gitu kan biasanya. Nanti anaknya bilang itu pastry loh Mak gitu. Ini makanannya makanan lain dari yang lain, bukan bolu. Iya, gitu. Bener. Kan kita kalau ngelihat bolu kayaknya udah biasa gitu kan. Ya. Iya. Tapi ini ngelihat pastry tuh kayak penasaran gitu ya. Emang segala sesuatu tuh harus dibuat penasaran dulu pemirsa, biar pengen nyobain gitu ya. Betul. Cuman ini nih, Poros ini nih awet berapa lama nih, Po? Kan ini kan bisa jadi oleh-oleh nih. Otomatis kan kalau jadi oleh-oleh tuh ya kita kasih lah ke orang yang nggak di dekat kita gitu. Jadi kalau kenapa nih bisa cocok jadi oleh-oleh karena awet berapa lama nih? Kalau dari si pastry-nya sendiri dia bisa 1 minggu. Oh cukup lama ya, 1 minggu. Gitu. Kalau untuk si bolennya juga apalagi sama 1 minggu. Jangka waktunya hampir 1 minggu karena kita nggak pakai pengawet. Di sini kita nggak pakai pengawet sama sekali, benar-benar pure dari bahan itu. Betul. Udah. Benar. Makanya tahannya juga nggak begitu lama ya, karena nggak pakai pengawet tuh, bagus tuh pemirsa nggak pakai pengawet. Dan apalagi kalau kita ngelihat dari packagingnya juga udah dapet label halal kan tuh pemirsa, udah nggak perlu khawatir lagi, insya Allah nih udah halal. Terus ini yang paling bikin menarik nih pemirsa, 100% Cikarang tanpa bahan pengawet ya. Ini membuktikan bahwa ini benar-benar cocok untuk oleh-oleh nih. Lucu banget kan kalau kita misalnya orang Cikarang bingung pengen kemana-mana bawa apa ya gitu ya, bawa aja ini. Ntar ditanya ini dari mana? Nih lihat nih 100% Cikarang gitu kan. Betul, udah ada tulisannya gitu kan. Wah ini unik pemirsa. Kan biasanya kita ngelihat tuh 100% mana gitu, Cikarang tuh kayak jarang gitu kan. Ini ada 100% Cikarang. Tapi kenapa namanya Rizky? Kenapa nggak Rosku gitu? Kenapa tuh, Po? Rizkyku ini kita namain kenapa Rizkyku? Itu memang ya rizkinya kita, keluarga kita ya gitu. Iya, keluarga betul. Kita, terus juga berhubungan sama anak juga pertama. Waktu pertama sih namanya apa ya? Namanya apa nyari-nyari. Coba namanya Rizkyku aja kata suami. Boleh tapi Nora gitu kan. Nggak apa-apa, justru Nora ini tuh yang bikin jadi penasaran orang katanya. Oh ya udah coba aja gitu.
Iya. Udah dengan Bismillah, alhamdulillah sampai sekarang kita masih berlanjut. Alhamdulillah ya. Semoga dengan nama Rizkiku benar-benar mendatangkan rizki mengalir ya. Pokoknya seperti hujan turun kan itu rizki. Betul. Berarti ini sudah terbentuk dari berapa tahun tuh, Bu? Dari tahun 2012. Berarti sekitar lama juga ya? Udah lama. Benar. Sudah hampir 9 tahun ya. 9. Ya, gitulah ya. Kita jadi mikir ya, Pok. Jadi ngitung kita. Pokoknya dari tahun 2012 nih 2012, sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Jualan pastry. Tapi awalnya itu kita bukan pastry. Awalnya itu kita roti. Oh, awalnya roti. Awalnya saya bilang dulu, saya tuh nggak bisa bikin kue gitu. Oh ya. Awalnya saya beli roti tawar, kata suami, coba di sana digoreng gitu. Oh, enak ini gitu. Coba ya udah. Nah, di pastry sendiri ini dari tahun 2015 baru kita jual, baru ada produk pastry. Baru ada ya. Tapi dari 2012 udah Rizkiku juga udah namanya. Udah Rizkiku gitu. Karena sudah berjalan dari tahun 2012. Awalnya kita produk ini. Namanya Rotgor. Oh, Rotgor. Roti goreng ya. Iya, benar awalnya ini. Awalnya dia. Makanya kenapa nggak sampai di sini? Karena dia awal produk pertama sekali. Oh, Masya Allah. Keren. Setelah 2 tahun baru kita inovasi terus. Terciptalah nama pastry. Wah, keren ya. Iya benar pemirsa, memang harus seperti itu. Kita tuh harus terus berinovasi ya. Berarti kan sekarang sudah lumayan lama nih ya, Mpok Ros ini berkecimpung gitu lah ya, terjun ke dunia pastry dan kue gitu. Apalagi udah ada brand namanya. Berarti udah ada outletnya apa belum nih, Mpok? Alhamdulillah kita buka outlet di rumah ya. Alhamdulillah. Kecil-kecilan ya, masih berbentuk rumah tapi udah hampir semi toko ya. Iya. Alhamdulillah udah ada. Alhamdulillah. Sudah bisa memperkerjakan orang juga ya, Mpok ya. Berarti udah ada karyawan atau gimana? Ada. Ada yang karyawan untuk delivery sama ada yang bantuin di bagian produksi. Wah, Masya Allah. Jadi saya nggak megang full semua gitu. Iya. Nah kan ini Ibu outletnya di rumah sendiri gitu ya. Nah ada nggak cara lain untuk memasarkan produk Ibu ini selain ya di rumah? Kalau di rumah kan tetangga-tetangga doang paling ya tahu kan, Pok. Nah kalau ini kan semakin maju ya perkembangan zaman sekarang, digitalisasi makin maju. Ada nggak cara lain dari Mporos untuk mempromosikan pastry ini? Kita promosinya itu lewat Facebook, lewat komunitas, lewat Instagram, Telegram, TikTok juga kita ada, gitu. Jadi ada aplikasi-aplikasi juga yang kita ikut sertakan di situ. Jadinya ya udah kita tinggal gini-gini aja. Iya bener, semua tinggal pakai HP. Simple, ya pemirsa ya, lewat genggaman tangan gitu kan. Tapi emang sesimpel itu sih sekarang kita untuk mempromosikan sesuatu gitu. Nah tapi nih Poros, sebelum aku mengulik lebih dalam lagi, kayak gimana sih dagangan Poros ini ya, pastry ini yang kelihatannya kayak sudah, aduh wanginya aja udah kecium meskipun saya pakai face shield ini Poros, tapi wanginya kecium gitu. Nah sebelum kita tahu lebih lanjut, kita jeda dulu Poros, kita istirahat dulu bentar ya, tarik nafas nih, karena ada pariwara yang mau lewat berikut ini. Makanya pemirsa tetap bersama kami di Bisnis Anda.